Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12. Hari ini kita lanjut bab baru yaitu bab 4 ya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman berapa nih? 65 ya. Berarti di sini misalkan jelaskan tentang bab 4 yaitu induksi elektromagnetik ya. Di bukunya ini sebenarnya lengkap gitu ya, cuman Miss akan gunakan catatan kakak kelas kalian aja supaya lebih ringkas ya, dan mudah-mudahan kalian akan lebih paham juga gitu. Jadi sebenarnya sama kok kayak yang di buku paket, cuman ini udah versi ringkasnya dalam bentuk catatan gitu. Nah mungkin nanti paling kalau memang ada sedikit salah-salah kalian tinggal benerin gitu ya. Nah ini babnya yaitu adalah induksi elektromagnetik. Oke, mohon maaf di sini ada salah tulis, ini bukan pakai G ya, harusnya pakai K gitu ya. Induksi elektromagnetik harusnya pakai K. Jangan diikutin ini ya, ini harusnya pakai K. Elektromagnetik ya. Apa itu induksi elektromagnetik? Yaitu peristiwa terjadinya arus listrik dalam suatu penghantar akibat adanya perubahan medan magnet. Jadi contohnya kayak misalkan yang digambar ini nih. Jadi misalkan ini kan ada suatu kumparan nih, yang ini kan ada lilitan-lilitannya gitu ya. Terus ini ada alat ukurnya, kemudian di sini ada suatu batang magnet. Ketika magnet ini digerakkan di sekitar kumparan gitu ya, maka akan timbul arus listrik gitu ya. Jadi padahal nggak ada sumber listriknya nih gitu, tapi karena di sini ada lilitan atau kumparan, terus di sini ada magnet yang digerakkan di sekitar kumparan ini, maka akan timbul arus listrik kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tadi induksi elektromagnetik ya. Jadi karena tadi kan magnet tuh digerakkan di kumparan gitu ya, maka dia akan ada terjadi perubahan medan magnet yang menyebabkan timbulnya arus listrik kayak gitu. Nah, pembahasan yang pertama yaitu adalah flux magnet ya. Atau kalau di buku paket kalian itu sama aja nih di sini ya, ada di halaman 66 ya, yang hukum Faraday yang ini nih ya, hukum induksi elektromagnetik. Ini sama saja rumusnya dan gambarnya itu sama aja, cuman pakai yang lebih ringkas ya di sini, yaitu pengertian flux magnet adalah banyaknya garis induksi yang dilingkupi oleh luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus gitu. Nah persamaannya apa? Yaitu di sini flux, lambang flux itu seperti ini ya, sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana B-nya itu adalah medan magnet ya. Satuannya itu boleh Tesla atau T yang kayak kemarin, atau WB per M kuadrat, sama aja. Kemudian di sini flux magnetnya sendiri ya, satuannya adalah WB gitu. Kemudian A-nya di sini adalah luas penampang, satuannya adalah meter persegi ya. Kemudian ada cos theta, di mana tetanya ini adalah sudut antara medan magnet terhadap garis normal atau bidang normalnya kayak gitu ya. Itu jadi flux sama dengan BA dikali cos theta. Itu rumusnya sama kayak yang di buku kalian. Oke, ini nggak kepake ya kayak gitu. Nah berikutnya oke, lanjut untuk contoh soal yang flux magnet tadi ya. Misalkan ada soal seperti ini, ada suatu gambar, ini bidangnya ya, bidang kayak misalkan bidang kertas gitu, terus ada suatu medan magnet yang masuk miring kayak gini. Nah garis yang titik-titik ke atas ini adalah garis normalnya ya, atau bisa kita tulis di sini adalah N. Ini garis normal, ini garis normal, dan ini adalah B ya, atau medan magnetnya. Nah, antara garis normal dan medan magnet yang jatuh ke bidang ini, bidang luasan ini, membentuk sudut 60 derajat ya. Nah, medan magnetnya atau B-nya itu diketahui nilainya 2 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Membentuk sudutnya tadi adalah 60 derajat ya. Kemudian
si kumparannya ini ya bentuknya adalah persegi sama sisi gitu ya, dengan sisinya itu masing-masing panjang sisinya adalah 20 cm. Pertanyaannya, carilah flux magnetik yang melalui kumparan tersebut. Seperti biasa ditulis diketahui medan magnet, berarti B 2 kali 10 pangkat min 2. Satuannya jangan lupa di sini adalah satuannya Tesla ya, atau tadi boleh pakai WB per M kuadrat. Kemudian di sini sudutnya boleh lambangnya theta atau alfa sama saja, yang penting kita tahu itu sudut, yaitu 60 derajat. Kemudian di sini yang diketahui baru sisinya, sementara kita butuh luasannya kan tadi, berarti kita cari luas persegi itu kan sisi kali sisi ya, ini S kali S bukan 5 kali 5 ya, sisi kali sisi sama dengan berarti 20 cm kali 20 cm yaitu 400 cm persegi. Nah ini kan masih cm persegi, kita ubah jadi meter persegi ya. Dari cm ke meter itu kan naik ya, naik 2 tangga, tapi karena di sini persegi jadinya, karena naik jadinya min gitu ya. Jadi misalkan ini 400 dikali 10 pangkat berapa? Kan naiknya 2 tangga, terus karena ini persegi berarti min 4, sehingga dapat ini kan sama aja kayak 4 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter persegi, seperti itu. Nah rumusnya apa? Rumusnya flux magnetik itu adalah flux sama dengan B dikali A dikali cos alfa ya, atau cos theta, terserah gitu. Di sini kita pakainya alfa ya, boleh di sini pakai alfa juga. Berarti B-nya tadi berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 dikali A-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 2, kemudian kali cos, sudutnya masukin 60. Nah ini lanjut ke sini ya. Di sini 2 dikali 4 adalah 8 ya, sementara 10-nya ini min 2, ini min 2, berarti 10 pangkat min 4. Sementara cos 60 berapa? Cos 60 nilainya setengah ya, berarti di sini 8 dibagi 2 4, berarti hasil akhirnya 4 kali 10 pangkat min 4 WB ya, itu untuk si flux magnetiknya ya, jawabannya yang ini gitu. Jadi kira-kira bentuknya tuh kayak gini. Jadi ada suatu luasan suatu luas penampang gitu ya, terus ada medan magnet yang miring masuk gitu, kemudian ini membentuk sudut terhadap garis normalnya. Gambarnya tuh kayak gitu, yaitu untuk flux magnetik ya. Nah pembahasan berikutnya, oh ya jangan lupa untuk menyalin contoh soalnya di buku catatan ya, supaya sambil kalian ngitung supaya ngerti hitungannya gimana. Dan kalau memang ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan, atau mungkin kalau misalkan Miss ada yang salah hitung silahkan bilang ya ke Miss ya. Oke, berikutnya adalah hukum Faraday ya. Hukum Faraday sama di buku kalian juga ada di halaman 66. Hukum Faraday ini ngomongin tentang gaya gerak listrik, atau boleh disingkat GGL gitu ya. Kalau di buku kalian namanya kayak gini lambangnya, terus ada induksi atau GGL induksi, seperti itu ya. GGL induksi ini persamaannya apa? Yaitu sama dengan min N dikali D flux per dt. D flux per dt ini artinya ya perubahan, kan D itu kan kayak delta gitu ya, perubahan si tadi kan flux magnetik terhadap T-nya apa? Waktu ya, karena kan ini flux per T, berarti satuannya Weber atau WB per S per detik. Sementara N-nya di sini apa? Jumlah lilitannya ya, ini kayak angka 3 kebalik ini adalah GGL atau gaya gerak listriknya, satuannya adalah volt. Dimana tanda minus di sini adalah menandakan sebagai arah arusnya gitu, berarti kalau minus ya arahnya berlawanan, seperti itu. Nah kemudian ini contoh ya, contohnya di sini sebuah kumparan dengan 400 lilitan, berarti ini apa? N-nya kan lilitan, diletakkan dalam medan magnet ya, berarti dalam B yang besarnya berubah terhadap waktu ya. Jika kumparan mengalami perubahan flux magnet, di sini ingat ada kata-kata perubahan flux magnet dari 0,06 WB menjadi 0,09 WB dalam waktu 1 detik, berarti ini flux magnet, itu perubahan flux magnet udah si desi per dalam waktu per dt, berarti
Di sini tadi 400 itu lilitannya, N-nya, berarti ini perubahan flux magnet dalam waktu sekian, ini udah d flux per dt-nya, yaitu tadi perubahannya dari mana ke mana? Dari 0,06 menjadi 0,09, berarti flux yang kedua dikurangi flux yang pertama kan, kalau mau nyari perubahannya berarti 0,09 dikurangi 0,01 per waktu kan, dt-nya waktunya dalam waktu 1 detik, berarti 0,09 dikurangi 0,06 adalah 0,03. satuannya apa? Flux per waktu, yaitu Wb per S. Nah ditanya ini berapakah GGL induksi yang dihasilkan, berarti GGL induksinya berarti si E-nya, gaya gerak listriknya ya, berarti gaya gerak listriknya atau GGL-nya sama dengan min N dikali perubahan flux terhadap waktu, berarti langsung aja min 400 kali tadi perubahan flux terhadap waktunya 0,03, berarti sama dengan ini 0 di belakang koma ada 2 sama ini 02 habis, berarti tinggal 4 kali 3 itu 12, minnya jangan lupa menandakan arah arusnya, berarti ini GGL satuannya adalah volt gitu ya. Itu untuk hukum Faraday, mencari gaya gerak listrik ya. Kalau yang tadi kan mencari flux magnetiknya ya, mencari C. Kalau ini mencari gaya gerak listrik ya, kayak gitu. Nah, berikutnya itu pembahasan tentang GGL induksi akibat perubahan luas bidang kumparan. Jadi nyari GGL induksi lagi tapi di perubahan luas bidang kumparan, yaitu apa? GGL sama dengan B kali L kali V ya, V-nya ini V kecil ya, berarti kalau misalkan dia membentuk sudut ya, berarti pakai sin alfa atau sin theta sama aja. Untuk sudutnya boleh pakai alfa ataupun boleh pakai theta ya. Nah, untuk kuat arus listrik yang mengalir melalui resistornya, yaitu berlaku kayak mirip hukum Ohm ya. Kalau hukum Ohm itu kan apa? Misalkan I sama dengan apa? V per R gitu ya. Nah, V-nya di sini ini diganti pakai GGL yang di sini. Ya berarti I sama dengan ini I ya. I sama dengan GGL per R gitu. Nah, tadi kan di sini bisa terbentuk sudut ataupun tidak. Nah, kalau berbentuk sudut, sudutnya itu sudut antara siapa dengan apa? Sudutnya itu antara B atau si medan magnet ya dengan V. V-nya itu apa? Ya, yaitu arah gerak si penghantarnya. Kayak gitu. Nah, ini tuh emang bentuk bentuk gambarnya seperti apa? Kalau yang ini tadi kan kita tahu nih bentuk gambarnya kayak gini, mencari flux magnet. Nah, kalau untuk yang GGL induksi pada akibat perubahan luas bidang kumparan ini seperti apa bentuknya? Bentuknya itu seperti yang ada di buku kalian ya, yang ini. Oke, untuk yang kasus GGL induksi akibat perubahan luas bidang kumparan yang, atau kalau di buku paket kalian tuh yang gambar tadi ya, halaman 66 yang masih ngomongin tentang GGL ya, bentuk gambarnya yang seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan ada suatu penghantar PQ. Ini kan PQ ya. Panjangnya itu 50 cm. Digerakkan dengan kecepatan 5 meter per sekon ke arah kanan. Berarti ke arah kanan, ke sana geraknya ya. Berarti ini gambar di sini panah ke kanan, lambangnya V, yaitu kecepatannya. Ya, dalam medan magnet homogen, ini kan ada cross di sini ya, artinya itu medan magnet ya, nilainya 0,08 seperti pada gambar. Pertanyaannya, tentukanlah besar dan arah induksi atau I-nya. Nah, di sini ada yang kurang, mohon maaf. Di sini kan ada gambar resistornya di sini ya, diketahui nilai R-nya itu adalah 10 ohm. Ya, berarti kita tulis diketahui penghantar panjangnya 50 cm. Oh, berarti L-nya 50 cm. Berarti jadi berapa? 0,5 meter. Nah, kemudian digerakkan dengan kecepatan, berarti V kecil, yaitu 5 meter per sekon dalam medan magnet. Oh, berarti itu B-nya 0,08 Tesla. Tentukanlah, berarti yang ditanya yaitu besar dan arah arus induksi. Berarti nilai I-nya dan apa? Dan arahnya. Nah, tadi ya sudah sebelumnya Miss jelaskan bahwa mencari I itu adalah si GGL induksinya dibagi dengan R ya, dimana
ya. GGL-nya itu kita cari dulu pakai apa? B kali L kali V, ya. Berarti langsung aja kita masukin. B-nya 0,08 dikali L-nya 0,5 dikali V-nya berapa? 5, ya. 0,08 dikali 0,5 itu kan 0,4 ya. 0,4 dikali 5 itu dapatnya 2 volt, ya. Dari sini GGL induksinya berarti 2 volt. Baru kita masukin ke sini. I sama dengan GGL per R. GGL-nya 2, R-nya ya. Ini tadi jangan lupa sini tambahkan R-nya adalah 10 ohm. Berarti tambahin 10 sama dengan hasilnya adalah 0,2 karena arus ya, satuannya adalah ampere gitu. Nah, ini kan baru nilai I-nya, arahnya gimana? Nah, arahnya kita pakai aturan tangan kanan lagi gitu. Di mana ya? Di sini Miss bikin catatan dulu, jangan lupa untuk disalin ya. Di mana aturan tangan kanan untuk kasus yang soal dengan bentuk gambar seperti ini itu adalah di mana ibu jari ya, ibu jari itu adalah arah V atau si kecepatan. Kemudian ya, empat jarinya itu adalah arah medan magnet atau si B. Nah, kemudian setelah menentukan ibu jari empat jari, kemudian si telapak tangan kita ya, telapak tangan kita menunjukkan apa? Arah arus induksi atau si I-nya gitu. Nah, dari gambar ini kita tahu nih V dilambangkan oleh ibu jari. Oh, berarti V kita ke kanan ya. Coba kalian ikutin ya supaya ngerti. V-nya ke kanan ya. Bentar. V-nya ke kanan, kemudian 4 jari arah medan. 4 jari berarti ke arah masuk bidang ya. Berarti ini ke kanan, ini masuk bidang. Ini berarti telapak tangannya kemana? Ke atas kan. Nah, supaya lebih paham, Miss atur dulu gerak kameranya ya. Nah, kayak gini anggap aja bidangnya itu buku kalian gitu ya. Ingat tadi ibu jari adalah arah V, si kecepatannya kemana? Ke kanan ya. Berarti gini, ke kanan. Kemudian 4 jarinya arah medan magnet. Oh, berarti masuk. Tuh, kelihatan nggak? Kurang jauh berarti ya. Bentar. Oke. V-nya ke kanan. Kemudian 4 jarinya masuk ke dalam. Nah, telapak tangan kita kemana? Ke arah atas kan, ke arah atas nih, telapak tangannya kita ke arah atas. Berarti arah arusnya berarti ke arah atas. Oh, berarti dari Q ke P. Kayak gitu. Berarti dari Q ke P. Berarti kita tulis di sini. Arahnya dari mana? Dari Q ke P. Berarti dia gini. Arusnya tuh muternya ke sini. Ke arah sini, gini. Naik ke atas I ya, terus ntar belok lagi ke sini kan, ngelewatin R gitu, muter lagi ke sini, berarti dari Q ke P lagi kayak gitu arahnya ya. Jadi kalau misalkan belum paham nggak apa-apa, silahkan ditanyakan ya. Miss ulangi sekali lagi cara menentukan arahnya seperti apa. Lihat di sini berdasarkan soalnya ya, berdasarkan soalnya V-nya itu ke kanan. Oke, ke kanan. Terus dia medan magnetnya ternyata cross. Oh, berarti masuk ya, masuk bidang seperti ini. Terus telapak tangan kita menentukan arah arus kemana? Telapak tangan kita ke atas kan, kebuka ke atas gitu. Berarti dari Q ke P arahnya seperti itu ya. Jadi kalau bentuk soalnya kayak gini, kalau misalkan ditanya arus berarti I sama dengan GGL per R ya. Berarti GGL-nya cari dulu BLV, kemudian baru tentukan arahnya. Oke. Silahkan disalin di buku catatannya. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan, boleh via grup ataupun japri ke Miss ya. Seperti itu. Nah, berikutnya yaitu tentang GGL induktansi diri ya. Maksudnya apa? Bila ada arus yang mengalir pada suatu penghantar tuh maksudnya kayak gini ya. Ada arus yang mengalir gitu ya. Dan dia itu
arus yang mengalir itu bisa berubah setiap waktu gitu ya. Jadi karena ada kata-kata perubahan berarti ada delta di situ ya. Maka penghantar tersebut akan timbul suatu gaya gerak listrik induktansi diri. Di mana GGL-nya itu sama dengan min L dikali perubahan arus terhadap waktu. DI per DT ini adalah perubahan arus terhadap waktu, berarti ampere per sekon ya, dimana L-nya di sini adalah si induktansi dirinya itu ya. Satuannya Henry atau cukup H besar, H kapital ya. GGL induksi dirinya di sini dalam volt gitu, atau bisa berubah rumusnya menjadi L sama dengan N dikali flux dibagi I. N-nya ini adalah jumlah lilitan dalam kumparan ini ya, dikali flux. Fluxnya adalah si flux magnetnya ya, satuannya Weber atau WB per I. I-nya adalah arus listriknya atau satuannya itu dalam ampere ya. Ini sama kayak yang di buku kalian itu ada di halaman berapa? Ada di halaman 70 ya, kalau nggak salah yang paling atas halaman 70 itu. Tapi kalau emang sama aja sih sama yang di catatan ini gitu ya. Nah untuk contoh soalnya sendiri seperti ini. Ada arus listrik sebesar 4 ampere mengalir dalam suatu kumparan. Anggap aja kumparannya kayak gini, mengalir gitu ya. Arusnya 4 ampere ya. Kumparan tersebut terdiri dari 400 lilitan sehingga menimbulkan fluxnya 1 kali 10 pangkat 4 Weber pada penampang kumparan tersebut ya. Titik ini titik. Jika arus berbalik arah dalam waktu 8 kali 10 min 2 detik, berapakah GGL induktansi diri yang terjadi? Pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Diketahui apa saja? Di sini ada arus listrik, berarti I-nya 4 ampere. Mengalir dalam suatu kumparan terdiri dari 400 lilitan, berarti N-nya 400. Sehingga menimbulkan fluxnya atau ini flux ya, 1 kali 10 pangkat min 4 Weber pada waktunya ya, T-nya 8 kali 10 pangkat min 2 detik berarti sekon ya. Yang ditanya adalah GGL induktansi diri. GGL induktansi dirinya yang mana? Yang ini. GGL sama dengan min L kali DI per DT. Kayak gitu ya. Untuk mencari ini ya, berarti kan kita harus nyari dulu L-nya. Sementara L kita belum punya. Nah, sementara DI per DT kita udah punya. Kita udah punya I-nya berapa tadi? 4 ampere. T-nya berapa? 8 kali 10 4 min 2. Berarti kita cari dulu nih si L-nya. L-nya apa? Berarti rumus yang ini. L sama dengan N kali si per I. Ini N kali flux kali I gitu ya. N-nya masukin berapa? 400 dikali fluxnya 1 kali 10 pangkat min 4 dibagi I. I-nya berapa? 4. Ya, berarti ini 4 sama 4, ini sisa 10 pangkat 2 sama 10 pangkat min 4, sisa 10 pangkat min 2. Satuannya apa tadi untuk induktansi diri? Yaitu Henry. Baru kita bisa nyari GGL induktansi dirinya yang ini. Nah, masukin GGL sama dengan L kali perubahan arus terhadap waktu. L-nya adalah 10 pangkat min 2. Perubahan arus terhadap waktunya berarti arusnya berapa masukin? 4 per waktunya, 8 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini 10 pangkat min 2 habis sama 10 pangkat min 2, 4 bagi 8 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 4 jadinya 1 per 2 atau 0,5 volt ya. Induktansi dirinya itu satuannya volt. Seperti biasa tanda minus ini menandakan apa? Menandakan arah induksinya itu berubah kayak gitu ya. Itu untuk GGL induktansi diri. Nah, yang terakhir ya, ada energi pada kumparan. Ini ada di halaman 71 di buku kalian yang paling atas ya. Besar energi yang tersimpan pada induktansi diri, sama aja ya. Suatu induktor itu bisa menyimpan suatu energi, yaitu energi lambangnya W ya, atau usaha sama aja sama dengan setengah kali L kali I kuadrat, dimana W nya itu energinya ya, satuannya joule, setengah
sama dengan setengah kali L. L-nya induktansi diri. Yang mana tadi? Yang ini dapatnya. Atau kalau emang di soal langsung diketahui nilainya, langsung gunakan saja yang diketahui ya. Terus dikali I kuadrat. I-nya adalah arusnya. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, oke, untuk contoh soalnya, ini ada suatu kumparan memiliki induktansi diri 60. Di sini satuannya adalah milihenry ya. Kalau mili itu apa? 10 pangkat min 3 ya kan. Untuk dijadikan ke Henry. Ya, pada kumparan mengalir arus 10 ampere. Kemudian yang ditanya berapakah energi yang tersimpan pada induktor tersebut. Berarti diketahui tadi induktansi dirinya L-nya 60 mili Henry ya. Ini M kecil aturan mili Henry ya. Berarti kan 60 dikali, kalau mili ke Henry kan 10 pangkat min 3. Berarti berubahnya jadi 6 kali 10 pangkat min 2 Henry ya. Kemudian mengalir arus 10 ampere, berarti I-nya sama dengan 10 ampere ya. Yang ditanya adalah energi yang tersimpan, berarti ditanya W. Berarti W-nya adalah setengah kali L kali I kuadrat. Berarti setengah kali L-nya masukin tadi berapa? 6 kali 10 pangkat min 2 dikali I. I-nya 10 dikuadratkan ya. Berarti ini 6 bagi 2 adalah 3. Di sini 10 pangkat min 2. 10 kuadrat adalah 100 ya. Di sini 10 pangkat min 2 sama 100 kan habis, berarti sisa 3. Satuan energi itu adalah joule. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu pembahasannya, yaitu kita tadi sudah membahas tentang hukum Faraday. Tadi pertama kita membahas itu tentang flux magnet ya, kemudian membahas juga tentang hukum Faraday, kemudian GGL induksi, kemudian induktansi diri, dan energi pada kumparan. Seperti itu. Untuk hari ini silahkan disimak videonya dengan baik, disalin contoh soalnya di buku catatan. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, boleh di grup maupun japri ke Miss ya. Jangan lupa untuk mengerjakan proyek yang sudah Miss kasih tahu sebelumnya. Miss baru menerima konfirmasi dari beberapa siswa saja yang sudah fix mau bikin apa. Yang lainnya tolong segera laporkan ke Miss ya, konfirmasi. Dan kalau ada yang mau konsultasi juga, misalkan Miss bikin ini boleh nggak, bikin yang kayak gimana gitu, boleh, silahkan ditanyakan ke Miss kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Tetap semangat kelas 12 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.